Pertama-tama kita buka aplikasi SAMPP ya. SAMPP. Setelah itu kita klik start. MySQL start. Setelah itu kita klik admin di sini agar masuk ke database-nya. Setelah itu kita membuat database pendaftaran mahasiswa baru yang di dalamnya memiliki tabel yang bernama mahasiswa baru. Untuk strukturnya di sini disesuaikan dengan tugasnya, yakni ada nama, ada NPM, alamat, prodi, dan nomor HP. Untuk atributnya di sini terdapat tipe nama ini, tipenya teks, dan kemudian yang NPM integer 15 length atau panjangnya 15, atau kita cek satu persatu di sini. Untuk nama ini tipe datanya tipenya teks. Untuk value-nya bisa diisi atau bisa tidak. Kalau misalkan diisi 10 berarti harus di bawah 10 namanya. Kita beri 30 saja. Setelah itu kita bikin NPM untuk tipenya integer, value-nya panjang value-nya 15. Save. Kemudian alamat, tipenya teks. Dan untuk prodi tipenya juga teks. Save. Nomor HP tipenya integer. Length-nya panjangnya 12. Jika ada yang kurang, kita bisa tambahkan seperti ini. Misalkan ini. Oke, apabila kurang atau ingin menambah dalam tabelnya di sini, kita bisa add di sini. Misalkan kita tambah 2, berarti nanti kolomnya ada 2. Di sini juga after prodi, maksudnya setelah prodi. Kalau misalkan kita ingin memberikan tambahan di setelah nama, maka di sini ubah setelah atau after nama. Karena kita ingin menambahkan di bawah prodi atau setelah prodi, jadi kita berikan after prodi di sini. Kemudian go. Nah, di sini ada 2 kolom karena kita menambahkan barusan ada 2. Tidak masalah. Di sini kita beri nomor HP seperti tadi. Nomor HP. Di sini bisa integer, length atau jumlah value-nya, panjang value-nya kita bisa beri 12 seperti kebanyakan nomor. Setelah itu, apabila tidak perlu kolom yang bawahnya ini, jadi nggak usah diisi, kemudian kita save. Seperti itu. Jadi di sini otomatis kalau nggak diisi, di sini nggak mungkin nambah. Jadi cuman nambah 1 yang barusan diisi nama dan tipenya. Setelah itu jangan lupa kita save di sini ya. Setelah bikin database-nya, kita masuk ke Windows C, directory C, kita masuk ke folder SAMPP di sini. Setelah itu kita masuk ke htdoc. Kita di sini membuat folder mahasiswa. Folder mahasiswa. Karena di sini saya sudah punya foldernya, maka kita klik no.
Apa aja isi di dalam folder mahasiswa itu? Yang pertama ada koneksi.php, ada mahasiswa baru.php, dan mahasiswa baru dari insert dari database-nya. Kita bahas satu persatu. Yang koneksi ini kita bisa menggunakan kode dot titik agar bisa masuk ke Visual Studio Code-nya. Jadi di dalam folder mahasiswa tadi terdapat yang isinya seperti ini. Ada mahasiswa baru.php yang isinya seperti ini. Dan ada database dari SQL mahasiswa baru. Nah, untuk yang dari database ini, caranya kita bisa insert seperti ini. Jadi, masuk ke SAMPP, kemudian masuk ke database pendaftaran mahasiswa baru, kita masuk ke folder mahasiswa baru. Setelah itu kita klik insert di sini. Maaf, export. Setelah itu, kita bisa ekspor di sini. Jadi, akan muncul di sini downloadnya. Otomatis itu akan masuk ke folder download di laptop kita. Nah, ada di sini. Setelah itu, ini kita cut, masukkan ke folder yang ini, folder mahasiswa di SAMPP. Kita masuk ke C, folder SAMPP, kemudian di htdoc, kemudian di folder mahasiswa, kemudian kita paste ke sini. Oke. Karena di sini saya sudah ada sebelumnya, maka dihapus saja. 1. Oke. Setelah itu, cara bukanya di browser, kita bisa seperti ini. Klik tambah new tab di sini, atau bisa Ctrl C. Setelah itu kita cari localhost mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa? Karena di sini kita menggunakan folder yang bernama mahasiswa. Nih. Karena di sini sudah dinamakan folder mahasiswa. Kalau misalkan kita ingin ke folder barang, kita bisa mengubah slash-nya tadi itu ke barang. Kita ubah ke barang. Jadi, masuk ke folder barang yang ada di htdoc. Seperti itu. Karena kita ingin ke mahasiswa, jadi di sini ubah ke mahasiswa. Kemudian enter. Nah, untuk tampilannya ini akan sama dengan yang ada di htdoc. Jadi, di htdoc, di folder htdoc dan kemudian di folder mahasiswa, ini juga ada index of mahasiswa, maksudnya dari folder mahasiswa. Di sini juga ada koneksi.php, di sini juga ada di SAMPP, htdoc. Kemudian ini juga ada mahasiswa baru, ini juga mahasiswa baru dari SQL atau dari database-nya. Kemudian kita klik yang mahasiswa baru.php ini. Klik. Nah, setelah itu kita input data mahasiswa baru. Nah, maaf, di sini masih ada data tambah barang sini, bisa kita edit di Visual Studio Code-nya. Jadi kita masuk ke mahasiswa baru.php, kita di sini bisa tambah data mahasiswa
baru, Ctrl S. Kita bisa pindah lagi ke localhost-nya. Kita bisa refresh di sini. Oke, bisa udah berubah ya. Ini kita bisa tambah, misalkan ini ya. Nah, seperti ini, misalkan. Untuk yang nomor HP ini tidak boleh lebih dari 12. Maka angka setelah 12-nya itu angka ke-12 tidak akan tercantum di database-nya, tidak akan tersimpan. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa ngecek di localhost, di SAMPP, kemudian di MySQL admin-nya di sini. Nah, kita bisa cek di sini, kita masuk ke pendaftaran mahasiswa baru. Jangan lupa ke folder mahasiswa baru. Setelah itu di browser di sini. Nah, barusan kita menginput data mahasiswa baru yang ini paling bawah. Nah, ini. Jadi sudah berhasil masuk.